Berapa banyak teman-teman yang bersuka cita, yang antusias hari ini bisa kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Yes. Ya, bulan boleh berganti, tema boleh berganti, tapi antusiasnya nggak boleh berganti teman-teman. Amin. Ya, EYC. Masih separuh antusiasnya. EYC. What's up Elohimers? Asik. Oke, teman-teman, tema kita di bulan Februari temanya baru Love and Lust ya. Biasanya tuh kok ngomong soal bulan Februari pasti cinta-cintaan ya. Yang hari ini datang dengan pasangannya boleh angkat tangan. Selain saya ya dengan istri. Yang masih pacaran nggak apa-apa? Oh ada beberapa. Oke. Wah, yang belum punya pasangan bisa lihat kanan kirinya bilang, tetap semangat bro, tetap semangat sis ya. Tenang aja nggak apa-apa kok bulan Februari tanpa pasangan is okay ya. Oke. So guys, tema kita love and lust, artinya cinta dan nafsu. Saya kasih judul tema saya atau khotbah saya hari ini cukup mungkin kontroversi, saya nggak tahu, tapi judul saya kasih judul adalah 18 plus ya. 18 plus ya. Khusus dewasa. Ya, kalau teman-teman lihat label 18 plus di situ, apa yang dalam pikiran kalian? Berarti bukan konten untuk anak di bawah umur, betul nggak ya? Ya kan? Jadi yang masih balita yang hadir tempat ini di bawah 5 tahun, ya tolong, oh enggak ya teman-teman, it's okay. Atau mungkin yang masih di bawah 18 tahun, ya silakan, oh enggak. Saya juga keluar kalau gitu, enggak teman-teman ya. Ya, nggak apa-apa, ini konten, judul khotbah saya 18 plus atau khusus untuk dewasa. Nah kalau kita lihat konten, logo itu biasanya semuanya itu berbau tentang konten-konten yang dewasa ya teman-teman ya. Dan menariknya adalah kalau kita ngomong love, kita ngomong soal lust atau mungkin love aja dulu. Kalau kita ngomong soal love biasanya seringkali identik dengan ya tadi pacaran, punya seseorang yang bisa kita gandeng ya kan, punya seseorang yang bisa kita ajak kencan lah dan sebagainya. Tapi teman-teman tahukah sebenarnya kalau buat Kaldo pribadi bahwa sebenarnya hubungan kita atau cinta yang kita bangun itu menentukan masa depan kita. Jadi sekali lagi, hubungan yang kita bangun dengan seseorang atau cinta yang kita bangun bersama dengan seseorang itu menentukan masa depan kita. Kalau dikatakan love and destiny itu berhubungan. Salah satu core value yang kita mau bangun di EYC adalah destiny. Kita berharap bahwa setiap anak muda yang ke tempat ini itu ngerti tujuan kenapa Tuhan ciptakan kalian. Ya, sama-sama coba kita buka di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Saya reminder teman-teman tentang tujuan hidup atau tentang destiny dan itu ada kaitannya dengan cinta yang akan kita bangun nantinya. Oke. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-15 sampai 16 saya akan bacakan seperti ini. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu atau mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Teman-teman percaya atau enggak percaya Tuhan ciptakan kita itu ada planningnya, ada rencananya. Jadi bukan kebetulan 18 plus ya, orang tua kalian melakukan ya tadi ya, hubungan suami istri lalu kalian ada begitu saja. Lalu Tuhan bingung, ini anak seperti apa ya masa depannya ya, nanti jadi apa ya, enggak. Firman Tuhan berkata sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah tahu kenapa dia ciptakan Januar misalnya. Kenapa dia ciptakan Angel misalnya. Kenapa dia ciptakan Billy misalnya. Tuhan tahu bagaimana kasusnya, bagaimana kejadiannya, Tuhan pasti punya rencana. Mau kalian jadi karena kecelakaan kah? Wah kecelakaan tabrakan gitu kak? Enggak ya. Maksudnya hubungan sebelum pernikahan kah? Mau seperti apapun kalian jadi kisahnya terbentuk di dalam kandungan ibumu. Tuhan selalu punya rencana buat hidupmu. Sama-sama katakan dengan saya. Tuhan selalu punya rencana buat saya. Amin.
Ya, jadi teman-teman harus ngerti ini, nggak ada satupun yang ada di tempat ini, yang ada di ruangan ini itu tiba-tiba mencungul jadi gitu aja ya. Handika tiba-tiba kebentuk dan modelnya kayak gitu, enggak teman-teman. Tuhan punya planning, kenapa Handika modelnya harus kayak gitu ya. Ya Tuhan punya rencana semuanya. Jadi teman-teman harus ngerti bahwa Tuhan itu punya tujuan buat setiap kita, teman-teman dan saya. Jadi kita harus fix dulu dengan itu, bahwa Tuhan itu punya rencana, punya tujuan yang bisa digenapi oleh kita sendiri. Jadi teman-teman, setiap kalian diciptakan atau kalian lahir ke dunia itu ada paketnya. Ya, ada paketnya. Kalau teman-teman tahu ya komputer, kalau misalnya komputer itu untuk kebutuhan apa misalnya? Untuk kebutuhan kerja. Ya biasanya yang diinstal di dalam komputer itu adalah yang paling sering apa? Microsoft Office. Kita tahu itu untuk kerja. Itu harus ada, kan nggak mungkin kan kita mau ngetik tiba-tiba di situ ada Premiere gitu kan. Ya nggak salah juga misalnya. Cuma kalau ngetik pakai Premiere terus kita presentasi kan repot gitu kan. Itu butuh skill khusus. Tapi minimal kita tahu. Kalau kita suka games, pasti komputer kita, laptop kita penuh dengan games yang kita butuhkan. Nah Tuhan waktu ciptakan kita, segala sesuatu yang kita butuhkan dan perlukan untuk kita jadi seperti rencananya dia atau maunya dia, itu sebenarnya sudah ada di dalam kita. Semuanya sudah ada di dalam kita, hanya mungkin kita belum install itu. Sudah ada paketnya, bundlingnya ya ke bahasa-bahasa, kalau kalian beli laptop, beli komputer apapun itu bundlingnya sudah ada sebenarnya. Tinggal kalian mau install atau tidak, atau mau di uninstall terserah kalian. Tapi Tuhan sudah ciptakan itu satu paket. Nah pada kenyataannya di dalam perjalanan kehidupan kita, mencari itu aja tuh sulit. Teman-teman yang sudah tahu nanti mau jadi apa, kira-kira apa yang Tuhan mau buat kehidupan saya, kira-kira sudah menemukan, kalau sudah menemukan itu luar biasa banget. Ada mungkin teman-teman yang masih belum jelas dengan itu semua, Tuhan maunya apa sih buat hidup saya? Saya ini maunya jadinya seperti apa sih Tuhan? Ada yang sudah jelas, ada yang belum? Gak apa-apa, simpan aja pertanyaannya. Nah teman-teman, kalau misalnya seseorang menciptakan sebuah handphone gitu kan, pasti tahu untuk apa handphone itu diciptakan. Segala sesuatu yang handphone itu perlukan, semua dimasukkan ke handphone tersebut. Jadi aneh aja kalau handphone yang kita pegang hari ini adalah smartphone. Saya nggak tahu teman-teman ada yang masih pakai Nokia 3310 hari-hari ini ya. Hasil semuanya minimal smartphone, apapun mereknya. Nah smartphone itu kan bukan cuma buat SMS doang kan teman-teman. Ada kapasitas yang bisa kalian lakukan dengan smartphone kalian. Nah lucunya kalau kalian pakai smartphone kalian hanya untuk sekedar gini, SMS. Bang SMS siapa ini bang ya. SMS aja artinya gini, handphone semahal apapun yang kalian punya, itu nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Karena apa? Handphone kalian bisa kerjakan sesuatu hal yang lebih hebat daripada sekedar SMS. Bisa ngedit video di dalamnya ya kan, bisa apapun kalian bisa lakukan dengan handphone kalian. Bahkan SMS sudah nggak berlaku lagi ya, bisa texting dan sebagainya. Nah teman-teman ini harus kita pahami dulu, kita ngerti bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya, kenapa kita harus masuk ke dalam satu fase di dalam kehidupan kita, suka atau nggak suka, kita ini harus pasti memiliki pasangan nanti. Teman-teman tahu semua ya, firman Tuhan berkata apa? Di dalam Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan apa? ayo itu ayat favorit loh, ayat yang sudah dikenal banget loh. Tidak baik seorang manusia itu seorang? Ya, artinya gini kan Tuhan menciptakan penolong, artinya bahwa setiap kita tuh mau nggak mau, suka nggak suka pasti nanti punya pasangan. Cepat atau lambat itu tergantung kita, pasti punya pasangan. Dan kita yang menentukan mau nanti menikah atau tidak itu pilihannya pada kita teman-teman. Tapi ada reasonnya kenapa Tuhan menciptakan kita seperti itu ya teman-teman. Jadi tujuan kita harus pahami ini, waktu kita pahami bahwa Tuhan punya tujuan atas kehidupan saya untuk digenapi sesuai dengan rencana dia, tapi kenyataannya seringkali kita nggak menggenapi atau kita blur hanya gara-gara gini mungkin ya teman-teman ya. Ini karena kita ngomong soal love di sini di bulan ini adalah gini, mungkin karena kita menemukan pasangan yang kurang tepat. Mungkin karena orang yang bersama dengan kita menjalani relationship itu bukan orang yang bisa tolong kita, tapi justru menjadi red flag di dalam relationship. Sedap. Red flag tahu ya teman-teman ya. Yang toxic person gitu. Ya, oleh sebab itu kita harus mengerti tujuan dari membangun relationship atau pacaran, kalian bisa sebut apa itu gitu kan.
adalah sebenarnya untuk menambah kekuatan kita atas panggilan Tuhan yang kita terima waktu kita masih single. Yang single-single bisa katakan amin? Oke. Jadi waktu kalian masih single, kalian sudah ngerti nih Tuhan mau ciptakan aku seperti apa dan aku sedang melakukan apa menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupanku. Wah itu maksimal banget, itu luar biasa banget. Tapi waktu kita masuk ke dalam sebuah relationship atau hubungan, harusnya waktu kita single sudah maksimal, waktu bersama dengan orang lain, pasangan kita harusnya jauh lebih maksimal. Kenapa seperti itu? Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Kejadian 2 ayat 18 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat apa? Teman yang cocok untuk membantunya. Artinya kalau kita pacaran juga atau kita punya gandengan tuh, itu harus ngerti tujuannya apa. Sampai di sini saya masih bisa boleh lanjut kan, guys? Oke ya. Harus ngerti tujuannya apa. Karena apa? Karena Tuhan bilang gini, kalau manusia itu seorang diri aja sudah luar biasa, sudah ngerti panggilannya, kalau berdua itu harusnya ditolong sama orang lain, entah itu cewek, entah itu pria, entah itu cowok ya, ada di sebelahmu, itu buat apa? Lebih maksimal lagi. Adam bisa kelola Taman Eden dengan baik seorang diri kok. Dia nggak perlu Hawa. Yang perlu Hawa, Dewa 19 ya. Hawa tercipta di dunia gitu ya teman-teman ya. Ya. Dia nggak perlu Hawa sebenarnya. Dia bisa kelola Taman Eden itu dengan seorang diri. Dan hidupnya maksimal dengan waktu dia single. Nggak ada salahnya juga kalau ada teman-teman yang memutuskan untuk single. It's okay. Selama apa? Rencana Tuhan digenapi melalui hidupnya. Tapi kalau kalian memutuskan untuk gandeng pasanganmu, ya kan, untuk memilih dia sebagai pasanganku, itu harus kualifikasinya adalah apa? Helping kamu, tolong kamu untuk lebih maksimal lagi di dalam panggilan Tuhan. Di dalam rencananya. Yang dulu waktu masih single, pelayanan rajin banget. Ya kan? Ibadah rajin banget gitu kan. Baca firman Tuhan, wah rajin banget. Begitu punya pasangan, maaf kak, saya kurangi pelayanan ya kak ya. Kenapa? Iya, Sabtu Minggu tuh hari kencan saya dengan pasangan saya kak. Nggak usah bilang amin, adu aja kalau itu kamu. Ya. Bersama dengan dia justru malah jauh dari Tuhan. Justru malah apa? Ninggalin pelayanan, memberontak kepada orang tua. Wah. Nah nanti kalau ini ya, kalau pacaran boleh. Nanti tolong ya kalau malam gitu kan pulangnya itu jam 9 aja ya. Mama ini kolot banget. Jam 12 dong mah. Jangan kemalaman. Ya udah kalau nggak bisa, kalau nggak boleh kemalaman, pagi aja sekalian ya. Jam 5 pagi gitu ya teman-teman ya. Ada sebuah, kalau itu terjadi dalam relationshipmu ya, pasanganmu membawa justru kamu lebih jauh daripada Tuhan. Nah itu salah satu ciri daripada red flag relationship di dalam kehidupanmu. Tapi kalau berdua semangat, wah mari kita layani Tuhan bareng. Wah, mari, wah yang satu mungkin banner gitu kan, yang pas ceweknya mungkin dancer, wah sama-sama kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hubungan kami berdua, wah haleluya. Ya teman-teman ya. Jadi benar-benar harusnya seperti itu hubungan yang dibangun teman-teman. Bukan justru membuat kalian semakin jauh daripada Tuhan ya. Jadi membangun sebuah relationship itu bukan sekali lagi, ini juga Kaldo mau tekanin, bukan sekali lagi karena status. Teman-teman saya kak satu sekolah sudah punya gandengan kak, cuma saya aja yang masih Jones. Nah ya, jomblo ngenes. Wah. Jadi obat nyamuk kak, setiap kali kalau misalnya ngafe, yang lainnya udah punya pasangan, saya cuma ngaplo kak. Bukan karena itu alasan kenapa kita harus bangun sebuah hubungan teman-teman. Yang kedua, bukan juga karena usia. Kak umur 20 tahun belum punya pacar tuh kayaknya wah, hina banget gitu. Wih 20 tahun belum punya pacar, hina. Wah apa kabar?
yang umur 27 tahun misalnya belum punya pasangan. Apakah mereka terhina? Enggak, teman-teman. Dan itu bukan alasan kenapa kita harus memutuskan untuk cepat-cepat punya pacar, cepat-cepat punya gandengan. Juga bukan karena alasan apa? Paksaan dari orang tua. Oh. Ada yang mulai ketawa ini, ya. Bukan karena itu juga. Nah, kakakmu sudah menikah gitu misalnya ya. Kamu kok belum? Nah, akhirnya apa? Gerasa-gerusu cari gitu kan. Pasang iklan gitu di Facebook. Dicari kriteria seperti ini, seperti ini, seperti ini ya kan. Jual murah, diskon, bukan diskon lagi, flash sale gitu kan. 333, 444 gitu kan. Pasang diri di situ untuk apa? Supaya cepat laku. No guys, bukan karena itu. Tapi sebenarnya tadi yang kalau ngomong bahwa tujuan kenapa kita punya pasangan, supaya apa? Rencana Tuhan itu semakin maksimal di dalam kehidupan kita. Kalau single kalian gak happy, kalau bisa bayangkan, bisa pastikan begini, kalian punya pasangan pun, itu juga gak akan happy. Ada amin? Oke, Pengkhotbah 4 ayat 9, Pengkhotbah 4, ayat 9 sampai 10, kalau akan bacakan di dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan seperti ini, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh karena dia sendirian, celakalah dia karena apa? Tidak ada yang dapat menolongnya. Lihat teman-teman, berdua itu lebih baik dengan alasan ini untuk membuat hidupmu lebih maksimal. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Tadi kalau yang masih single, rajinnya minta ampun, ketambahan dia ada di sisimu gitu kan. Justru membuat kamu merosot, ya itu tadi red flag nyala di situ ya. Terus kalau mereka jatuh, jangan ikutan jatuh. Harus apa? Ditolong dong, diangkat. Wah jatuh nih, yuk jatuh bareng yuk gitu kan. Enggak gitu guys gitu kan konsepnya. Jadi harus dibantu, kenapa? Karena berdua lebih baik. Jadi make sure bahwa kalau kalian memutuskan untuk berhubungan dengan si A, si B, dan si C ya, harus punya tujuan. Sama-sama katakan dengan saya, kalau saya pacaran harus punya tujuan. Amin. Surga mengaminkan perkataan kalian ya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kita perlu pertimbangkan di masa-masa waktu kita mau membangun sebuah hubungan ya. Saya akan poin-poin saya cuma pertanyaan-pertanyaan aja teman-teman. Jadi yang pertama, kalau ada yang mendekati kalian, entah itu pria, entah itu wanita, ya sekarang emansipasi ya, ada wanita juga mendekati pria kan ya, atau mungkin bahkan nembak mungkin ya, saya nggak tahu teman-teman. Kalau dulu kan wanita yang selalu dikejar-kejar dan selalu tunggu ditembak ya. Kalau sekarang, wah kelamaan dikasih kode keras gitu kan, wah kode yang sudah kayak gimana pun nggak paham-paham prianya, padahal mungkin dia lemot ya teman-teman ya. Jadi butuh wanitanya yang menyatakan, mungkin seperti itu. Nah siapapun yang mendekati kalian, pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah gini teman-teman, mengapa aku? Ya, mengapa aku? Mengapa dari ribuan wanita yang ada di sekitarmu, kenapa kamu pilih aku? Ya, kalau jawabannya hanya berfokus pada fisik aja, ya karena kamu cantik sih. Karena kamu seksi, kayak biola, kecil dong ya. Gitar Spanyol mungkin yang lebih gede gitu kan, cello lah apanya, lebih gede mungkin seperti itu. Kalau semuanya itu hanya bersifat physical minded teman-teman, itu bisa dikategorikan hanya mungkin sebatas lust dalam relationship. Ya. Kenapa? Karena seharusnya fokus utama kalau misalnya ditanya seperti itu. Nah ini cowok-cowok bisa belajar juga ya. Kalau mungkin ada cewek yang nanya kalian bisa belajar juga nih ya. Jadi ya kayaknya mungkin kamu nggak seperti itu tapi pelajari ya untuk menjadi seperti itu ya. Kalau misalnya cewek kalian bertanya gitu kan. Misalnya
Kenapa kamu memilih aku? Kenapa kamu memilih aku sebagai pasanganmu? Atau kenapa kamu memilih aku? Karena gini, kalau aku dekat kamu itu, aku semakin cinta Tuhan loh. Gitu kan. Karena kalau aku dekat kamu itu, aku dulunya itu, jangankan pelayanan, beribadah aja tuh, males banget. Tapi nggak tahu kenapa dekat kamu tuh auranya tuh, hadirat surga turun, Kalau karena itu teman-teman, dia melihat sesuatu hal yang bukan cuma fisik, tapi dia melihat kepribadian kamu, dia melihat karakter kamu, dia melihat ada sesuatu pengharapan bahwa dia bisa merubah dirinya untuk bisa menjadi lebih baik buat kamu. Cowok-cowok di save ya. Save. Nah cewek-cewek juga belajar untuk mempertanyakan itu. Ya, yang sudah pacaran nggak apa-apa, ditanya lagi. Untuk memastikan belum nikah kan, nggak apa-apa, masih bisa berganti pasangan kalau mendapatkan, siapa tahu puji Tuhan mendapatkan yang lebih baik kan. Tapi kalau sudah menikah nggak bisa ya teman-teman. Jadi benar-benar buka mata lebar-lebar untuk memperhatikan siapa yang kamu pilih. Kenapa sebenarnya teman-teman? Karena pacaran itu sebenarnya untuk saling mengenal kepribadian teman-teman. Bukan area pribadi. Saya ulangi sekali lagi. Waktu kita memutuskan untuk pacaran dengan si A, si B, itu untuk kita kenali siapa sih orang yang kita ajak jalan ini. Siapa sih orang yang kita pilih dari ribuan pria yang mengantri buat aku ini. Untuk mengenali karakternya. Bukan tadi ya, karena cantik, karena seksi. Nggak ada yang salah dengan itu. Itu bonus guys. Dapat yang kayak gitu bonus. Percayalah 60 tahun yang dulu cantik bodinya biola itu bisa berubah kok. Bisa berubah gitu loh. Kecuali duitnya banyak ya, operasi sana sini ya teman-teman ya. Tapi itu bisa berubah. Yang dulu kulitnya kenceng banget tuh bisa turun juga guys. Jadi penting sekali untuk melihat kepribadian. Bukan area pribadi. Kenali benar-benar. Bukan apa? Menjalar, cari area yang tidak boleh disentuh sebelum menikah, kita sudah sentuh duluan. Dan yang cewek, jangan jual murah. Jangan sale guys. Girls, kalian berharga, terlalu berharga. Bahkan Yesus mati buat kalian. Itu mahal banget ya. Jadi benar-benar kenali karakter kepribadiannya, itu penting banget. Nah ini yang penting juga teman-teman. Oleh sebab itu pacaran itu berlaku hanya untuk orang dewasa. Makanya kenapa saya bilang 18 tahun plus. Khusus buat dewasa, bukan buat anak kecil. Ini Kaldo nggak bilang masalah umur ya. Bicara masalah karakter dan kepribadian kalian. Khusus untuk orang dewasa. Kenapa? Kenapa? Ada dua hal yang sebenarnya kita bisa lihat dari kedewasaan seseorang. Yang pertama, orang dewasa itu pasti tanggung jawab. Ada yang, ya ini mungkin terjadi ya, tapi kalau kalian punya orang tua itu punya tanggung jawab untuk hidupi kalian. Betul ya? Sekolahin kalian, itu tanggung jawabnya orang tua. Kalian gak lahir dari umur bayi gitu, tiba-tiba langsung kerja untuk menghidupi kehidupan kalian. Enggak teman-teman. Ada orang tua yang bertanggung jawab atas kehidupan kalian. Nah kalau orang tuanya nggak dewasa, itu bisa diabaikan, dibuang dan sebagainya. Kenapa tanggung jawab ini salah satu ciri orang dewasa yang kalian harus perhitungkan untuk memilih pasangan. Contoh tadi Kaldo sudah bilang ya, kalau misalnya contoh yang nggak ada di sini sih teman-teman, saya tahu anak-anak EYC ini luar biasa banget baiknya gitu kan. Misalnya contoh, kalau ini cowok kita itu orang yang terlibat di pelayanan misalnya. Dan tiba-tiba waktu pacaran gitu kan sama si A, si B, nggak tahu siapa yang dia pilih gitu. Tiba-tiba hanya karena pacarnya ya nggak bisa ketemuan selain hari Sabtu dan Minggu. Terus tiba-tiba ngerubah jadwal hanya demi ketemuan sama pacarnya. Apalagi kalau last minute, 1 jam sebelum ibadah, bisa nggak gantiin saya? Kok sepi? Maaf ya, bukan maksud apapun teman-teman. Tapi itu salah satu bukti ciri kedewasaan kita. Kita bertanggung jawab. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kalau kita melakukannya dengan tanggung jawab,
teman-teman perlu perhitungkan itu. Ceweknya ajak keluar nih pas hari di mana kita nih pelayanan. Terus apalagi pacar kita kan nggak tahu jadwal kita ya. Terus kita juga nggak cerita lagi misalnya. Bisa nggak keluar jam 10.30 siang? Kebetulan nih saya lagi datang ke Sidoarjo atau gimana gitu, lagi kosong nih. Boleh nggak? Waduh, pelayanan nih. Harusnya kalau dia man of God, nggak of God juga ya. Kalau dia pria yang dewasa dan bertanggung jawab, dia bisa bilang gini, aduh maaf sayang ya, babe apapun dia bentuknya ya. Aku pas lagi pelayanan ini jam 10.30. Boleh nggak kalau nanti jam 1? Atau kamu mau nggak ikut ibadah dulu? Jangan ditinggalin kalau ada pria yang kayak gitu guys. Please jangan tinggalin. Tanggung jawabnya teruji dan terbukti. Yang kedua, pria dewasa itu punya komitmen. Kalau satu aja teman-teman. Pacaran sama si A, ya udah sama si A gitu loh. Pasang kacamata kuda, itu bahasa jadul banget tuh ya. Kacamata kuda yang gak bisa lihat kanan kiri gitu kan. Cuma sama dia aja, tertuju sama dia. Semuanya sama dia gitu kan. Gak ada pilihan lain, Kak kan masih pacaran. Itu kalau sudah nikah oke lah. Apa yang kamu lakukan di masa-masa pacaran, itu akan mudah dilakukan lagi di masa-masa pernikahan. Kalau dulu kamu masih pacaran, gampang ngelirik kanan kiri gitu kan. Si A dipacari, terus ketemu sama si B, beda gereja sih Kak, nggak apa-apa lah aku juga sama dia gitu kan. Satunya lagi gereja sebelah lagi gitu kan, pacari lagi gitu kan. Wah penjajakan Kak, tapi semuanya kamu tabur benih yang sama, benih cinta yang sama semuanya. Wah itu ya kalau menikah nanti PR-nya berat teman-teman. Kalau nggak bertobat ya, kalau nggak bertobat tuh PR-nya berat. Komitmen itu penting. Itu harus mulai dibangun sejak kalian mulai bangun relationship. Jangan tunggu nikah dulu baru setia, baru komitmen. Tapi sebelum menikah di masa-masa pacaran, mulailah dulu dengan komitmen. Ya, itu salah satu bukti daripada kita dewasa. Yang kedua, pertanyaan ini yang harus kita tanyakan ke pasangan kita. Kayak ini rohani banget ya. Tapi kalian kan anak-anak rohani ya, amin. Anak-anaknya Tuhan kan. Jadi ini harus menjadi parameter kalian. Pertanyaan ini, siapa sih Tuhan buat kamu? Tanyain itu sama pasanganmu. Tanyain itu sama cowok yang deketin kamu, cewek yang deketin kamu. Kira-kira Tuhan tuh, menurut kamu Tuhan tuh siapa sih buat kamu? Saya ini mengikuti pahamnya Coki, Pak Dede gitu kan. Wah, berat. Wah, Tuhan buat saya itu ya pahamannya berbeda dari apa yang kamu terima selama ini di gereja, pertimbangkan itu. Ya, kenapa? Karena sekali lagi, kalau Tuhan yang nyiptain dia aja nggak bisa dipahami, apalagi kamu. Ya teman-teman. Dan ini yang menjadi parameternya kita. Carilah pasangan itu yang benar, bukan yang baik. Yang baik, kebaikan itu bisa merosot. Hari ini mungkin datang sama kamu bawa martabak kayak, bawa steak kayak, bawa makanan yang enak-enak buat kamu. Tapi kamu nggak pernah tahu kan, dia baik ya, dia baik sih. Tapi kamu nggak pernah tahu kan, habis jual narkoba sebelumnya, punya duit, habis itu beliin kamu something dan kasih kamu gift. Wah baik banget Kak cowok ini Kak, semua yang aku minta dikasih sama dia. Baik, romantis, semuanya ada sama dia. Padahal realitanya nggak seperti itu. Kebaikan itu one day bisa merosot teman-teman, tapi kebenaran itu bisa bertumbuh. Mungkin hari ini dia nggak sempurna sih, tapi dia cinta Tuhan banget. Itu akan membuat dia semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, lebih penting aku atau orang tua kamu? Ini buat yang lagi PDKT ya. Nanti kalau menikah nanti beda lagi ya. Konselingnya beda lagi, enggak. Lebih penting aku atau orang tua kamu, kenapa? Kalau dia jawab misalnya, wah kamu, segala-galanya. Orang tua saya, mama saya suruh aku ke pasar atau ke Indomaret beli sesuatu, saya tolak. Karena ini jamnya dating sama kamu. Wah, orang tua saya suruh pulang lebih awal gitu kan mungkin. Saya tolak, saya bantah, saya lawan. Demi kamu.
Kalau orang tua yang besarin dia belasan tahun, puluhan tahun aja, nggak dihormati, nggak dihargai, apa kabar kamu yang baru kenal sebulan, setahun? Tadi sekali lagi ya, baik dan benar ya, cowok baik dan benar ya. Kalau pacaran baik banget, wah baik banget. Itu makanya kenapa ada memes kalau orang sudah menikah dulu ya, kalau pasangannya kesandung itu kita selalu tanya, ih kenapa kamu sayang? Ih mana yang sakit? Aduh kasihan, udah kasih obat. Ya kan? Begitu sudah nikah, wah 5 tahun, 10 tahun gitu, kesandung pasangan kita, istri kita, matamu di mana sih? Nggak lihat batu segede itu. Loh, why, kenapa? Mungkin salah pilih ya, karena memang dulunya waktu memperlakukan orang tua juga sama, kerasnya, kasarnya. Disuruh ini kita bantah orang tua kita, mama kita, opo sih mah, telepon aja. Wes, apa sih mah ini lagi, ini kiki loh, PP-an gorong diangkat, mau hujan gitu kan. Wah yang lainnya lama, ini lagi teleponan penting nih sama pacar saya. Jadi guys, itu menentukan. Sekali lagi pertanyaannya tanyakan. Ya, lebih penting mana? Aku atau orang tua kamu? Tapi nanti kalau menikah, ada shifting ya, nanti ada shifting. Istri kita, anak-anak kita lebih prioritas dibandingkan orang tua kita. Makanya kenapa waktu kita menikah itu harus keluar dari rumah orang tua kita dan membangun rumah tangga kita sendiri. Bukan berarti orang tua nggak penting pada masa itu, tapi waktu masa PDKT, inilah parameternya, ukurannya untuk kita bisa mengenali pasangan kita. Jadi kenali benar-benar teman-teman ya. Kalau misal tadi dijawab seperti itu ya kita bisa menilai. Ini cowok seperti apa, ini cewek seperti apa. Yang keempat, nah ini tadi yang kita ngomong di awal ya. Tujuan hidup kamu apa? Tanya tuh sama cowok, sama cewek yang deketin kamu. Lebih penting sama cowok ya. Ini lebih aku sudutin ke cowok-cowok misalnya. Tujuan hidup kamu apa? Kalau tujuan aja nggak tahu kemana, terus masa mau ngajak orang yang bukan saudaramu, bukan anakmu, bukan siapa-siapa, jalan sama kamu sih bareng-bareng. Nanti pasti lagunya apa? Mau dibawa kemana hubungan kita, ya kan teman-teman? Nanti kita nyanyiin itu di akhir, oh enggak ya. Kenapa? Karena itu penting teman-teman. Makanya kenapa saya mulai tadi, pacaran itu harus punya tujuan. Jadi tujuan itu bukan cuma untuk gereja, perusahaan, sekolah punya visi dan misi. Pacaran juga harus punya tujuan. Karena kalau nggak punya tujuan, hubungan kalian waktu ada godaan, cobaan, tantangan, kalian mudah menyerah. Udah putus aja. Wes misalnya ya. Udah kita lakukan ini bareng-bareng. Jatuh dalam dosa bareng-bareng yuk, nyemplung bareng misalnya. Kenapa? Karena nggak ada tujuannya teman-teman. Makanya penting untuk para wanita, coba tanya sama pria yang nanti mendekati kamu atau mungkin pasanganmu sekarang. Kamu tahu nggak tujuan kita ini pacaran untuk apa? Kamu tahu nggak nanti kita mau dibawa kemana hubungan ini? Ya, kenapa? Karena pria itu adalah imam. One day nanti akan menjadi imam bagi keluarganya. Dia yang akan berdiri dan memimpin keluarganya untuk menjadi jembatan antara Tuhan dan keluarganya nanti. Jadi kalau seorang imam, dia nggak tahu mau kemana nanti mengarahkan hubungannya. Wah itu bisa bahaya teman-teman. Makanya banyak pria-pria atau suami-suami hari-hari ini tuh melempem. Tidak berfungsi di dalam rumah tangga. Istrinya yang lebih dominan, istrinya yang lebih suka doa, suaminya lagi tidur di rumah misalnya. Kan kebalik, itu bahaya. Yang kedua, kenapa itu penting untuk mempertanyakan tujuan hidup? Karena nanti calon suamimu itu atau cowokmu itu nanti, itu juga bisa menjadi nabi buat keluarganya. Nabi itu berarti dia tahu di depan itu ada apa. Dia tahu nanti mau mengarahkan kemana keluarganya ini ke depannya. Jadi itu penting. Ya, yang para pria bisa katakan amin. Oke ya, ini salah satu tips juga buat para pria untuk menaklukkan istri atau wanita atau istri masa depanmu. Yang belum punya pasangan, pria-pria bisa katakan amin. Amin ya.
Oke, lemes sih. Oke teman-teman. Yang kelima, yang terakhir. Nah ini penting banget untuk ditanyakan. Pernah berhubungan seks enggak sebelumnya? Hmm. Ini penting banget. Kenapa? Karena seks before married itu damage-nya besar banget buat kehidupan seseorang. Coba kita sama-sama buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 15 dan 18. 1 Korintus 6 ayat 15 dan 18. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada kuambilkan kepada percabulan. Sekali-kali tidak, ayat yang ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia itu terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan atau seks sebelum menikah itu berdosa terhadap dirinya sendiri, teman-teman. Kalian berbohong, kalian menipu, kalian lakukan apapun itu dosa di luar tubuh kalian. Tetapi seks before married atau percabulan, atau bentuknya persinahan juga, itu terjadinya di dalam dirimu sendiri. Kenapa? Karena itu kalau saya ibaratkan, kenapa itu perlu kita fokusin atau kita zoom in di situ, karena itu penting sekali buat hubungan kita. Saya ambil sebuah contoh di dalam Alkitab yang mungkin teman-teman pernah dengar sebelumnya, kisah ini adalah Amnon dan Tamar. Amnon dan Tamar ini adalah sebuah kisah yang saya bisa bilang atau saya bisa kasih label atau hashtag itu adalah cinta dan benci. Ya, itu kayak lagu ya, cinta dan benci. Cinta dan benci. Oke, ya. Cinta dan benci. Kenapa? Karena awalnya Amnon ini jatuh cinta habis sama Tamar, teman-teman. Tapi karena seks before married, itu bisa berubah begitu saja menjadi sebuah benci. Yuk sama-sama kita buka di dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 2a. 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 2a. Firman Tuhan berkata seperti ini, sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya, garis bawahi kata itu, jatuh cinta kepadanya. Di ayat yang kedua dikatakan gini, hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit. Jadi Amnon bukan cuma jatuh cinta, cintanya itu cinta mati. Ada yang pernah ngalami jatuh cinta sampai sakit teman-teman? Wah, panas dingin gitu mungkin, wah tensi darah mungkin naik, kolesterol, gitu enggak ya? Ada hubungannya teman-teman. Kalau kita, wah itu pas, aslinya kalau gak ketemu kan, wah gimana gitu kan. Aku kalau gak ketemu kamu itu, wah kayak dunia tuh runtuh. Wah. Kayak kehilangan arah, bego banget gitu misalnya. Nah Amnon ini jatuh cinta sangat bucin banget. Benar-benar karena cintanya sama Tamar, dia sampai sakit. Artinya dia benar-benar suka banget sama Tamar. Tapi kita lihat saat seks ada di situ sebelum mereka menikah, sekalipun sebenarnya kalau mereka menikah pun salah karena mereka ada saudara sekandung ya, lain bapak atau lain ibu aja. Lihat di sini. 2 Samuel 13 ayat 15. Jadi kalau kalian baca kisah ini kalian akan lihat di situ nanti. 2 Samuel 13 ayat 15 dikatakan seperti ini. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon kepada gadis itu. Bahkan lebih besar apa? Bencinya, benci yang dirasakan kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakan sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyalah. Dari jatuh cinta sampai sakit gara-gara cintanya buat seorang Tamar, ada seks before married di situ dilakukan. Tiba-tiba ke switch begitu aja menjadi benci. Nggak ada cukup banyak waktu untuk jelasin itu semua teman-teman. That's why-nya kenapa. Tapi
Saya nggak mau ngomong juga, tapi ada beberapa kesaksian, misalnya ada beberapa teman-teman yang cerita dan sebagainya. Waktu mereka jatuh di area itu pasti hubungannya nggak baik-baik aja after itu. Bahkan ini teman-teman, jangan, buat para wanita khususnya, jangan pernah pakai itu untuk apa? Untuk justru buat supaya pasanganmu tuh terikat sama kamu. Kasih seks dulu. Supaya apa? Supaya dia nggak kemana-mana kak. Saya kasih itu. Justru itu malah menghancurkan hubunganmu nanti. Justru waktu kita jual mahal itu, jaga itu baik-baik, nanti tunggu di pernikahan, itu justru yang malah mengikat seorang pria untuk nggak berpaling dan meninggalkan kamu. Jangan dikasih buru-buru, itu suatu hal yang berharga. Kalau kalian berpikir bahwa dengan seks itu bisa membuat kalian semakin mengikat pasanganmu, itu salah besar. Justru membuat cintanya berubah sama kamu. Justru dia akan meninggalkan kamu. Dan setiap pria bisa katakan, nggak usah amin ya. Adu aja di dalam hati, maaf sedikit buka kartu. Itu yang terjadi. So, save sex before married. Nanti, waktu pas kalian menikah. Percayalah, pernikahan itu tidak talking about sex melulu, teman-teman. Jadi kalau ada yang sudah punya konsep saat ini, Kak, aku mau cepat-cepat berhubungan seks dan aku menikah, salah. Supaya halal dulu, salah. Bukan itu tujuan daripada pernikahan. Ya, why? Kenapa sih sex before married itu bisa menghancurkan kita? Teman-teman, di dalam 2 Samuel 13 ayat 14 waktu Amnon akhirnya menolak menjadi benci itu karena ini. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataan Tamar dan sebab itu ia lebih kuat daripadanya. Lalu diperkosalah dia, lalu tidur dengan dia sehingga terjadi sex before marriage. Lalu dia benci kepada Amnon. Cinta teman-teman, cinta itu menghargai dan menghormati pasangannya. Tetapi nafsu itu merusak, mengambil yang bukan haknya untuk kepentingan sendiri. Sekali lagi, cinta itu harusnya menghargai, menjaga, dan menghormati pasangannya. Tapi kalau nafsu itu merusak, mengambil yang bukan haknya untuk kepentingan sendiri. Contoh teman-teman, siapa di tempat ini yang punya handphone? Punya ya? Semua ya? Boleh angkat handphonenya? Boleh. Boleh angkat handphonenya? Tenang aja, nggak ngurusin mereknya teman-teman. Semakin mahal handphonemu, semakin kamu jaga nggak? Dikasih casing, bener nggak ya? Betul nggak? Dikasih, wah pokoknya semua dijaga. Bisa kebayang nggak kalau ini barang berharga, semakin mahal handphonemu, ada nggak yang coba? Angkat lagi, sekali lagi angkat. Pada hitungan ketiga, banting ke lantai. Ada yang mau kayak gitu? Enggak. Jatuh dikit aja, aduh ya ampun, jatuh. Dilihat, dicek, bener nggak? Wah di eman-eman, waduh jangan sampai jatuh lagi Rek. Dipasang lagi bumper yang lebih, wah. Beda kalau sekali lagi kalau handphonemu tadi, ya tadi kalau bilang dikasih gratis misalnya. Wah kalian perlakukan sembarangan. Tapi kalau kalian beli dengan hasil keringat sendiri, nabung 20 tahun demi handphone itu, wah. Nggak ada yang mau banting handphonenya guys. Justru malah dijaga. Sama seperti pasanganmu. Nanti kalau kalian punya, kalau yang masih single ya, kalau kalian punya, please jaga. Itu barang berharga. Yang sudah pacaran, jaga pasanganmu baik-baik. Kalau bisa dibungkus kalian gitu pasangan kita. Don't touch. Enggak ya teman-teman ya, lebay itu. Jadi kalau bisa dijaga. Jangan sampai sesuatu yang berharga itu kamu ambil, kamu hancurkan, kamu rusak. Yang pria bisa katakan amin. Yang wanita juga kayak gitu ya. Jadi bukan cuma pria aja, wanita juga kayak gitu. Dijaga. Peribahasa ngomong gini, kucing dikasih pindang nggak nolak ya. Jadi wanita juga harus jaga diri juga untuk nggak nawarin itu sembarangan sama pasanganmu. Jadi ini penting sekali teman-teman. Sebab apa? Sebab salah satu
dosa yang menjadi challenging setiap anak-anak muda itu adalah dosa persinahan dan percabulan. Dari sekian banyak dosa ada dosa persinahan dan percabulan. 2 Timotius 2 ayat 22. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebab itu jauhilah apa? Nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Firman Tuhan berkata, jauhilah nafsu orang muda. Nafsu kalian itu harus tetap ada, bukan langsung coba untuk dibunuh, tapi dihindari untuk sementara waktu. Sampai nanti masuk ke dalam pernikahan. Karena apa? Itu bahaya kalau kalian langsung lakukan teman-teman, eksekusi. Sama seperti Yusuf waktu dicobai oleh Tante Potifar, dia menghindari Tante Potifar. Dia nggak bilang gini, wah saya kuat, saya sudah doa semalaman, wah saya sudah puasa, wah saya punya iman yang kuat, terus ditantang Tante Potifar. Nggak bisa. Cepat atau lambat pasti jatuh Yusuf. Tapi Yusuf lari, dia hindari. Dan kita semua tahu waktu Yusuf bisa menjaga kekudusannya, apa yang terjadi? Dia dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin atas suatu bangsa yang besar. Tapi kalau waktu itu Yusuf memilih untuk jatuh sama Tante Potifar, kan lumayan kan ini tante-tante punya duit kan, bisa flexing sedikit ya kan, bisa dipelihara mungkin, wah enak banget hidupnya nggak jadi budak lagi. Dia bisa terjebak di situ. Tapi waktu dia say no dengan itu, tawaran itu, dan dia melarikan diri dari tawaran sex before marriage, dia menikmati yang jauh lebih besar daripada godaan itu. Jadi teman-teman, kenapa kita nggak boleh jatuh ke situ? 1 Korintus 16 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata seperti ini, karena firman Tuhan berkata, dalam pernikahan laki-laki itu dipersatukan dengan istrinya, sehingga mereka berdua menjadi satu daging. Maka kamu harus tahu bahwa orang yang bersetubuh dengan pelacur berarti menjadi satu tubuh dengan pelacur itu. Ini bisa berlaku sama siapa aja yang melakukan hubungan seks bukan sama istrinya, pasangannya. Hubungan seks itu teman-teman, ini terakhir, itu ibarat gini, ibarat sebuah roti. Jadi waktu kita berhubungan seks itu kita menjadi satu daging dengan pasangan kita. Istri kita yang benar, yang legal, tapi kalau kita melakukannya dengan pacar kita satu daging sama pacar kita. Yang belum tentu nanti menikah juga gitu kan. Puji Tuhan kalau misalnya menikah, tapi juga tetap salah, ada konsekuensinya nanti. Artinya satu daging itu seperti gini, di tangan saya ada sebuah roti. Teman-teman tahu nggak sih ingredients-nya sebuah roti itu apa? Ada apa? Tepung di dalamnya, ada apa lagi? Telur, ada apa lagi? Ada mungkin gula, ya kan, ada garam dan sebagainya di dalamnya. Ada coklat juga karena ini roti coklat ya teman-teman ya. Bisa kebayang nggak kalau satu daging itu seperti gini, membentuk sebuah adonan like roti ini, terus tiba-tiba kalian coba dengan logika kalian memisahkan telur yang sudah tercampur di sini, air yang sudah tercampur di sini, gula dan garam dikembalikan normal. Seperti sebelum menjadi sebuah adonan. Bisa nggak? Nggak bisa. Sama dengan hubungan seks before marriage. Yang kalian lakukan bukan dengan pasangan yang diberkati oleh Tuhan di dalam pernikahan. Seperti kertas ini kalau saya ibaratkan seperti hidup kita teman-teman. Satu ini ya, kalau kalian melakukan hubungan seks dengan orang lain gitu kan, dengan yang bukan pasanganmu misalnya ada kertas lagi, kalian melakukan hubungan seks dengan ini, itu sebenarnya waktu kalian satu daging sama ini, itu akan susah untuk dipisahkan, untuk kembali utuh. Mau lakukan dengan yang lainnya, kalian juga nempel sama. Jadi waktu kalian melakukan hubungan seks satu daging itu ibaratnya seperti kertas yang sedang tertempel satu daging. Like roti tadi ya. Kira-kira kalau saya coba untuk pisahkan kertas ini, seperti kertas yang belum nempel ini, bisa nggak kertas yang sudah nempel ini kembali utuh seperti sedia kala? Yang terjadi apa sih kalau kita coba untuk lepasin? Wah, ini suka nih, akan hubungan seks sama, oh si A ini cantik banget, ya udah suka sama suka, nempel. Ya kan? Oh ini suka sama mama, nempel. Itu be like kayak gini loh. Kalian coba pisahkan, melakukan hubungan seks satu daging. Jadi apa? Pasti sobek teman-teman. Bisa kebayang nggak
kalau kalian lakukan ini berulang-ulang dengan orang yang berbeda setiap waktu. Hidupmu akan kembali utuh like this. Karena hubungan seks itu bukan bicara tentang skin to skin sama orang lain. Nggak ada hubungannya kak, ya cuma tubuh dengan tubuh aja kok. Begitu lepas juga it's okay, enggak. Tubuh kita itu terdiri dari roh, tubuh, jiwa, dan roh. Itu yang membentuk manusia. Manusia bukan cuma jiwa aja, bukan cuma tubuh daging ini aja, tapi ada roh di dalamnya, ada jiwa di dalamnya. Mungkin tubuhnya terpisah, tapi jiwa dan rohnya itu terikat sama orang lain. Terikat sama orang lain, terikat sama orang lain. Lakukan seperti itu, terikat lagi sama orang lain. Nah waktu one day nanti kalian menikah dengan orang yang kalian yakin itu pasanganmu. Roh yang pernah ada di mantan-mantanmu dulu, di pelacur-pelacur yang pernah kamu tiduri dulu. Itu bisa masuk ke dalam hubungan pernikahan kalian dan menghasilkan anak yang spiritnya itu bisa turun kepada anak tersebut. Ngeri ya, maaf ya kalau harus ngomong ini, makanya kontennya buat orang dewasa. Jadi nggak bicara masalah pakai kondom kok kak, aman. Ntar kalau hamil aborsi aja, bukan masalah itu aja. Kondom dan aborsi itu bentuk pendamaianmu terhadap dosa. Tapi kamu sedang membangun sebuah permusuhan dengan Allah. Udah tegang nih. Sejak main musik sama WL tuh bisa naik. 1 Korintus 6 ayat 18 dikatakan seperti ini. Jauhkanlah dirimu dari perjabulan, setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi luar dirinya, tetapi orang yang melakukan perjabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 1 Korintus 6 ayat 18 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Jadi jangan pernah melakukan perjabulan. Dosa lain tidak langsung berkaitan dengan tubuh pelakunya, tetapi orang yang melakukan perjabulan itu merusak tubuhnya sendiri. Oke. Pertanyaannya gini, Kak, gimana cara untuk bisa mematahkan itu? Kak, gimana caranya untuk, ya itu masa lalu saya, Kak. Itu dulu saya melakukan hal yang seperti itu di masa lalu saya, tapi sekarang saya mau meninggalkan itu dan saya mau memulai kehidupan yang baru dengan orang yang saya cintai dan nanti berkomitmen untuk masuk dalam pernikahan. Yakobus 5 ayat 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Teman-teman, saya akan tutup dengan ini. Kalau sekali lagi, di yang kelima, pertanyaan yang kelima, itu kita pelihara, kita lakukan dan kita bilang hidup kita fine-fine aja, kalian salah. Kalau kalian gak bereskan sebelum nanti masuk ke pernikahan dengan orang yang kalian cintai dan saling mengucapkan janji nikah di depan altar dan diberkati, kalian sedang membawa benih dosa untuk masuk ke dalam pernikahanmu. Apa yang pernah kamu buat di masa lalumu, di pacaran yang tidak sehat dan sebagainya, itu bisa akan terulang lagi di hubungan pernikahanmu. Jadi sekali lagi 5 pertanyaan aja ya, untuk kalian tanyakan kepada orang yang mendekati kalian. Make sure jangan salah pilih pasangan, karena kalau salah pilih pasangan itu akan menentukan rencana Tuhan digenapi atau enggak di dalam kehidupanmu. Amin.